Ibu Rahmi dengan Ibu Andi. Herawati. Makasih Ibu, langsung saja pada sesi pertama yang bertindak menjadi coach adalah saya sendiri dan coachnya adalah Ibu Andi Herawati. Bagaimana Bu Andi, siap? Iya, siap insya Allah. Assalamualaikum Bu Andi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mia, alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Bu Mia apa kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Andi baik. Saya lihat ini Bu Andi kurang bersemangat. Ada apa Bu Andi? Iya Bu Mia, saya ada sedikit masalah. Ada yang bisa saya bantu Bu Andi? Iya Bu, bisakah kita berbincang-bincang sebentar? Tentu saja Bu, bisa. Kebetulan saya tidak ada waktu. Jadi apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini Bu Andi? Saya ingin bercerita Bu tentang salah seorang murid saya yang kurang aktif di kelas dan malas untuk mengikuti pembelajaran saya dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau boleh saya tahu Bu Andi, apa yang menjadi harapan dari percakapan kita nantinya ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Mungkin setelah saya menceritakannya, saya bisa menemukan gambaran untuk solusi atau langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk masalah saya, Bu. Mungkin Ibu Andi Hera bisa menceritakan apa solusi secara detailnya yang dialami Ibu Andi di sekolah. Jadi begini Bu Mia, salah seorang siswa saya itu kurang aktif di kelas, bahkan sangat jarang mengikuti mata pelajaran saya. Tugas-tugasnya pun tidak pernah diselesaikannya. Siswa itu tidak bersemangat dan acuh tak acuh bila mengikuti mata pelajaran saya. Itu yang menyebabkan saya pusing menghadapinya, Bu. Baik Bu Andi, tadi Bu Andi mengatakan bahwa kalau ada seorang siswa Bu Andi yang kurang aktif dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Bu Andi. Gitu Bu Di? Iya, Bu. Ya, Saya apa Bu Andi sudah menelusuri penyebab siswa itu kenapa bisa bersikap demikian? Iya Bu, saya sudah memanggil siswa itu dan bertanya penyebab mengapa ia tidak suka mengikuti mata pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Andi, apa yang mempengaruhi siswa tersebut sehingga berlaku demikian Bu Andi? Jadi setelah saya menanyakan langsung kepada siswa saya itu dan mengamati sikapnya, ternyata siswa tersebut tidak menyukai materi yang saya berikan karena mungkin sangat panjang dan waktunya terlalu lama. Waktunya biasa 6 jam atau 8 jam karena saya kan kejuruan Bu Mia. Dan siswa ini hanya ingin langsung praktek di lab tanpa mau belajar materinya dulu. Jadi siswa itu intinya malas membaca dan mempelajari materi yang saya berikan. Itu yang saya amati dari sikap siswa saya itu, Bu. Oh iya, jadi karena materi yang terlalu lama ya Bu ya, jadi sehingga siswa tak menjadi bosan. Kira-kira Bu Andi, kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu Andi ingin harapkan pada siswa Bu Andi ini? Tentu saja saya mengharapkan siswa saya maksimal dalam mengikuti pelajaran saya, baik materi maupun prakteknya, seperti siswa yang lain. Oh begitu Bu Andi. Kalau begitu kira-kira Bu Andi gagasan apa yang Bu Andi bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa tersebut Bu Andi? Berdasarkan pengamatan, saya kurang menerapkan metode pembelajaran saya dengan baik, Bu. Seharusnya saya membuat materi pembelajaran saya itu yang menarik untuk siswa saya dan membuat mereka senang belajar di mata pelajaran saya.
dan berdasarkan kebutuhan belajarnya, sehingga siswa saya lebih bersemangat dalam belajar di mata pelajaran saya. Saya juga kurang memperhatikan minat belajar siswa dan gaya belajar siswa yang mereka senangi. Jadi saya ingin membuat materi pembelajaran saya berdasarkan kebutuhan siswa, minat dan gaya belajar mereka, sehingga mereka senang dan bisa lebih bersemangat untuk selalu mengikuti pembelajaran saya. Mungkin saya juga akan memberikan metode stop di sela-sela pembelajaran mereka, kemudian mengajak mereka untuk melakukan ice breaking, sehingga mereka akan selalu termotivasi dalam belajarnya, Bu. Ya, Bu Andi. Jadi Bu Andi, saya tangkap tadi bahwa Bu Andi akan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, kemudian membuat ice breaking dan dengan metode stop. Baik Bu Andi, kira-kira apakah ada metode pembelajaran apakah metode ini berhasil untuk Ibu terapkan pada dalam pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Di pembelajaran sebelumnya, Bu, saya melakukan pembelajaran duo, yaitu pembelajaran berpasangan, di mana siswa saya itu berpasangan saling memberi pemahaman tentang materi yang saya berikan pada hari itu. Jadi waktu yang saya berikan itu selama 3 menit, mereka bergantian untuk memberikan pemahaman tentang materi saya. Dan alhamdulillah hasilnya semua siswa terlibat aktif dan proses pembelajaran saya berjalan sesuai dengan harapan saya. Begitu, Bu Mia. Luar biasa, Bu Andi. Baik, menurut Ibu, dari rating 1 sampai 10, seberapa berhasilkah metode yang Ibu Andi akan lakukan untuk menarik minat belajar siswa Bu Andi? Menurut saya, Bu, bila berdasarkan peringkat, saya mungkin berada di antara 7 dan 8, Bu. 7 dan 8, Bu Andi ya, menurut Bu Andi. Baik Bu Andi, selanjutnya rencana apa yang akan Ibu Andi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, yang akan saya lakukan adalah saya akan segera dan secepat mungkin menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat belajar siswa saya, kemudian membuatkan metode 3 menit berjalan pada proses pembelajaran yang akan saya selingi dengan ice breaking dan metode stop untuk lebih meningkatkan minat belajar siswa saya, serta mengupdate metode belajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik bagi siswa saya maupun bagi saya sebagai pendidik. Begitu, Bu Mia. Menarik sekali Bu Andi, metode yang akan dilaksanakan luar biasa. Menurut Bu Andi, kira-kira apakah Bu Andi memerlu bantuan atau dukungan dalam menyusun dan melaksanakan rencana Bu Andi ini? Baik Bu Mia, saya sangat membutuhkan dukungan maupun rekan-rekan yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini. Saya meminta bantuan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat saya di sekolah yang sejurusan dan mengampu mata keahlian yang serumpun dengan saya, dan juga rekan guru yang dari mata pelajaran umum. Dan tidak lupa saya akan mengkomunikasikan ini bersama wali kelas dan orang tua wali siswa, Bu. Iya, baik sekali Bu Andi. Ibu Andi akan berkolaborasi dengan teman sejuruannya ya dan berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya Bu Andi, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Bu Andi ini? Saya usahakan Bu secepat mungkin agar segera dapat saya terapkan pada pembelajaran saya selanjutnya. Walaupun mungkin tujuannya memerlukan proses secara melalui pembelajaran, namun saya harapkan dapat maksimal
sesuai harapan saya. Iya, secepatnya ya Bu Andi ya. Iya, Bu Bu Mia. Andi, kira-kira komitmen apa yang Ibu Andi akan lakukan agar rencana Ibu ini dapat terlaksana dengan baik? Insya Allah saya akan berusaha Bu untuk konsisten secara terus-menerus, baik itu mengupdate informasi mengenai peningkatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kemudian berkolaborasi bersama rekan sejawat, baik yang sejurusan maupun yang dari mapel umum, dan akan selalu berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah saya maupun pada MGMP di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya pribadi maupun saya sebagai pendidik, dan saya akan menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang menarik yang berpihak pada murid. Iya, Begitu, menarik Bu. sekali Bu Andi. Baiklah Bu Andi, semoga rencana yang Ibu Andi rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan Ibu bisa konsisten dalam melaksanakannya. Baik Bu Andi, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Andi bisa simpulkan? Iya Bu, saya menyimpulkan agar siswa saya bisa belajar dengan penuh semangat, saya harus memperbaiki metode dan teknik mengajar saya. Saya juga harus memberikan metode stop dan ice breaking di sela-sela pembelajaran saya, sehingga siswa saya selalu bersemangat dan akan senang mengikuti pelajaran saya. Selain itu, saya juga harus selalu mengupdate informasi untuk meningkatkan pembelajaran saya, berkolaborasi bersama rekan sejawat, baik di dalam maupun di luar sekolah, Bu. Iya, menarik sekali rencana Bu Andi, semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Andi setelah berbincang-bincang pada malam hari ini Bu Andi? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Saya telah menemukan solusi dari masalah saya di sekolah. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu Andi. Saya senang juga bisa mendengarkan cerita dari Bu Andi dan dapat berbagi praktik baik dengan Bu Andi. Sampai jumpa Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Bu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut berganti peran Bapak Ibu Siti dengan Ibu Andi. Assalamualaikum, apa kabar Bu Mia? Waalaikumsalam Bu Andi, alhamdulillah kabar baik. Kalau Bu Andi bagaimana kabar tak? Alhamdulillah Bu Mia, sehat. Alhamdulillah. Saya melihat Bu Mia lagi murung, mungkin ada sesuatu Bu? Iya Bu, saya ingin meminta waktunya sedikit Bu untuk berbincang-bincang. Kalau bisa, apakah Ibu punya waktu? Tentu saja bisa Bu, kebetulan saat ini saya tidak sibuk. Apa yang menjadi agenda percakapan kita ini Bu? Iya Ibu, jadi saya ingin bercerita tentang seorang murid saya ini yang jika dalam kelas itu dia sering mengganggu temannya atau sering usil seperti itu Bu Andi. Kalau boleh saya tahu, apa yang Ibu Mia harapkan dari percakapan kita nantinya? Yang saya harapkan ini Bu Andi adalah saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Mungkin setelah bercerita, saya dapat menemukan gambaran atau langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk menghadapi murid saya ini yang sering mengganggu temannya dalam kelas atau usil. Memangnya ada masalah apa Bu Mia? Jadi begini Bu Andi, saya ini ada murid saya satu orang, jika masuk dalam kelas, proses pembelajaran anak saya itu sering mengganggu temannya, sering usil-usil, sering colek-colek temannya, sering tarik-tarik jilbabnya, sehingga ini mengganggu proses pembelajaran. Temannya tidak menjadi fokus, dan bahkan ada yang menangis karena tidak senang karena sering diganggu. Seperti itu Bu Andi. Baik Bu Mia, tadi Ibu mengatakan kalau ada salah seorang murid Ibu yang sering mengganggu temannya atau usil saat proses belajar. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab siswa yang bersikap seperti itu?
Iya Bu Andi, saya sudah memanggil anak tersebut dan bicara bersama-sama, kenapa, apa penyebab dia sering mengganggu temannya itu, dan dia cuma ketawa-ketawa saja Bu, seperti itu. Lalu dari pengamatan Bu Mia, apa yang mempengaruhi murid itu berlaku demikian? Iya Bu, jadi setelah saya menanyakan langsung kepada siswa itu, mengamati sikapnya, kemudian saya juga menggali informasi dari tetangganya bahwa anak ini ternyata bersaudara banyak. Jadi dia sudah mempunyai adik 3, sehingga dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa anak ini perlu diperhatikan, hanya perlu diperhatikan seperti itu Bu Andi. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang ingin Ibu Mia harapkan pada siswa tersebut? Tentunya saya ingin mengharapkan siswa saya ini berhenti, tidak mengusir-mengusir lagi temannya, sehingga dia bisa fokus, kemudian temannya juga bisa fokus dalam proses pembelajaran. Kalau begitu, Bu Mia ada gagasan atau ide agar anak ini bisa berhenti untuk mengganggu temannya? Jadi iya Bu Andi, saya berencana untuk memberikan pemahaman lebih kepada anak dengan melakukan pendekatan bahwa kelakuannya itu tidak baik dan apa konsekuensinya dari perbuatan yang tidak positif itu. Selain itu saya juga berencana untuk lebih membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, sebenarnya saya sudah membuat keyakinan kelas, tapi rasa-rasanya perlu ditambahi dengan ini saling menyayangi teman, seperti itu Bu Andi. Baiklah Bu, kira-kira apakah ada metode pembelajaran yang berhasil Ibu terapkan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Sebelumnya saya juga telah ini keyakinan kelas, namun saya rasanya perlu ditingkatkan lagi dalam melakukan keyakinan kelas, perlu dilakukan berulang-ulang agar anak sadar bahwa betapa pentingnya keyakinan kelas agar tidak kita langgar. Baik Bu, menurut Ibu Mia, jika kita merating dari angka 1 sampai 10, seberapa berhasilkah metode yang Ibu Mia lakukan? Menurut saya Bu, bismillah, semoga menurut saya bila berdasarkan peringkat itu mungkin bisa 8 atau 9 Bu Andi. Baiklah Bu Mia, selanjutnya rencana apa yang akan Ibu Mia lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, yang akan saya lakukan adalah saya segera bersama dengan murid untuk menyusun keyakinan kelas dan mendemonstrasikan untuk mengingatkan keyakinan kelas setiap hari. Selain itu saya juga berencana untuk bekerja sama dengan orang tua anak tersebut agar memberikan perhatian yang lebih dan meluangkan waktunya kepada anak tersebut. Seperti itu Bu Andi. Baik Bu, menurut Ibu siapa yang dapat membantu dan mendukung Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana itu? Menurut saya ya saya sangat memerlukan bantuan dari teman sejawat, kepala sekolah dan tentunya orang tua dari anak tersebut. Menurut Bu Mia, kira-kira berapa lama memerlukan waktu untuk melakukannya? Ya Bu, namanya anak PAUD, saya perlu mungkin memerlukan waktu yang lama, tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkannya berulang-ulang. Seperti itu Bu, saya tidak punya target, tapi insya Allah saya akan berusaha untuk mengulang-ulangnya seperti itu Bu Andi. Kemudian Bu Mia, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu berjalan dengan baik? Saya akan melaksanakan dengan secepatnya dan melaksanakannya dengan terus-menerus konsisten untuk melaksanakannya setiap hari, mengingatkan keyakinan keras kepada peserta didik saya, Bu. Baik Bu Mia, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu harapkan? Seperti yang saya bilang Bu, dukungan yang saya butuhkan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan dari orang tua peserta didik ini Bu.
Baik Bu Mia, luar biasa dari penjelasan yang Ibu Mia berikan. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan Ibu bisa konsisten dalam menjalankannya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Iya Bu, dari sesi ini saya bisa menyimpulkan bahwa setelah berbincang-bincang kepada Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, bahwa anak saya ini sebenarnya hanya butuh diperhatikan, dia kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga saya perlu melakukan pendekatan yang lebih kepada anak ini. Dan saya juga ingin menerapkan metode rencana, yaitu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan secara konsisten tiap hari. Seperti itu Bu Andi. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu perbincangkan? Saya rasa cukup Bu Andi, terima kasih. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi Bu Mia, berbagi cerita dan mencari solusi bersama. Mungkin kita sudahi dulu percakapan kita Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bu Mia dengan Bu Andi. Silakan refleksi langsung Bu. Iya Bu, mohon izin untuk refleksi diri. Yang pertama itu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan saya berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Yang masih perlu saya tingkatkan adalah saya masih perlu meningkatkan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu coaching untuk berpikir lebih kritis dan untuk menggali potensi yang lebih pada coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan adalah sebelum dan saat melakukan coaching adalah berusaha untuk selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap jawaban yang disampaikan oleh coach yang bersifat terbuka dari apa yang disampaikan coach dan bersifat terbuka dari apa yang disampaikan coach. Kemudian yang keempat, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan tentunya dapat mendorong coach untuk berpikir kritis. Lanjut, umpan balik. Secara keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari coach sudah memenuhi atau sesuai dengan alur tirta. Kemudian coach memfasilitasi saya tentang tujuan yang ingin dicapai dan sehingga saya merasa nyaman untuk berbagi pikiran. Seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mia. Silakan Bu Andi refleksinya. Ya, terima kasih Bu Fasil. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci bersikap terbuka untuk berbagi pengalaman dan bisa leluasa dan bersikap terbuka. Saya dapat fokus dan mendengarkan Koci dengan aktif. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot untuk mendorong coach berpikir kritis, kemudian mengajukan pengembangan dan membangun kemandirian coach. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau presence sebelum dan saat melakukan coaching. Agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh, saya melakukan atensi penuh atau mindfulness, kemudian tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan fokus. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, dengan memberikan pertanyaan yang lebih mendalam dan kerjasama yang baik antara coach dan coachee. Kemudian yang kelima, umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Saya merasa termotivasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran saya
kemudian lebih memunculkan ide-ide baru dari proses coaching tersebut. Terima kasih Bu.